Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia Adli. Saya dari Institut Tazkiyah NIM 21101011126 kelas MS2 EHP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian istilah dan lain sebagainya, hakikat dan majas. Kita langsung mulai saja. Hakikat secara etimologi, hakikat merupakan dari kata hakko yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek atau fa'il sehingga memiliki arti yang tetap atau objek maf'ul yang berarti ditetapkan. Oke. Pengertian hakikat adalah secara bahasa ya. Adalah lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Umpamanya kata kursi. Menurut asalnya memudahkan untuk duduk, tapi untuk sekarang ini kata kursi bisa diartikan untuk kekuasaan gitu, kursi kekuasaan. Namun memang pada hakikatnya kalau kata-kata kursi yang dari kursi kekuasaan tersebut memang untuk duduk, tapi bisa artikan dengan arti lain gitu yang serupa. Ya, kemudian ada macam hakikat. Yang pertama hakikat lugawiyah. Hakikat lugawiyah terbagi menjadi dua. Pertama hakikat lugawiyah wad'iyah. Definisinya seperti definisi hakikat lugawiyah secara umum, yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya ditinjau dari asal bahasanya. Contoh dari hakikatnya adalah kata singa yang diartikan sebagai hewan buas yang berani dan sebagai raja hutan. Jadi kayak misalkan singa gitu kan, identiknya apa sih? Hewan buas, raja hutan gitu kan. Terus kemudian hakikat logonya urfiyah adalah suatu lafaz yang digunakan sesuai maknanya dan disesuaikan dengan kebiasaan penggunanya dalam bahasa. Hakikat lugawiyah urfiyah ini terbagi lagi menjadi dua macam. Jika suatu kata pada awalnya digunakan dalam istilah umum, kemudian dikhususkan dengan cakupan nominalnya sendiri oleh kebiasaan penggunaan ahli biasa. Contohnya adalah penghususan penggunaan lafaz at-tobah pada hewan yang berkaki 4 saja atau sesuai kebahasaan. Padahal jika dari makna aslinya, tobah ini secara bahasa adalah hewan yang dapat berjalan, tapi kebiasaan rata-rata hewan yang berjalan itu kakinya 4, ya udah jadi disematkan adobah ini pada hewan-hewan itu. Memang aslinya adobah ini hewan berjalan, tapi ya itu tadi karena kebiasaan hewan berkaki yang berjalan itu kakinya 4, maka adobah ini disematkan pada hewan yang berkaki 4 gitu sebagai kebiasaan. Jika suatu kata, kita lanjut contoh yang kedua ya, hakikat urfiyah yang kedua. Contohnya, jika suatu kata telah memiliki makna secara bahasa tapi makna yang terkenal secara kebiasaan adalah makna majas yang tidak sesuai dengan hakikat bahasanya. Contohnya adalah penggunaan lafaz algoid. Cara bahasa pada asalnya berarti tempat yang rendah di atas bumi. Kemudian cara atau kebiasaan yang terkenal memiliki memiliki arti kotoran yang kuat dari tubuh manusia. Sama-sama lafaz ini tidak diketahui artinya kecuali makna baru yang terkenal karena kebiasaan penggunaan ini. Jadi algoid itu kan tadi tempat yang tinggi, jadi karena kebiasaan pakai istilah kotoran itu algoid, jadi kayak disematkan gitu, padahal maknanya bukan, algoid itu bukan kotoran, melainkan tempat yang tinggi, tapi karena kebiasaannya begitu, algoid itu identik dengan kotoran, ya udah jadi tiap ada kotoran algoid itu. Kemudian yang kedua adalah hakikat istilahiyah. Adalah satu lafaz yang digunakan sesuai makna istilahnya sebagaimana saya paparkan sebelumnya, bahwa hakikat istilahiyah menjadi dua macam, yaitu dua macam hakikat istilahiyah. Yang pertama yaitu hakikat syariah, yaitu satu lafaz yang digunakan pada awalnya sesuai makna aslinya secara syariat. Contohnya adalah lafaz sholat yang diartikan sebagai sekumpulan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat ini masuk hakikat syariah ya, lafaz yang digunakan pada awalnya tapi sesuai dengan syariat gitu. Kalau misalkan
Sholat itu tadi kan sekumpulan gerakan dari takbir sampai salam, terus ada bacaan juga kayak Al-Fatihah, surat pendek dan sebagainya. Nah ini sholat ini memang dari syariahnya memang sudah begitu gitu. Jadi emang lafaz sholat ini emang sudah hakikatnya begitu gitu. Sudah sesuai dengan syariat gitu, dari yaitu salat takbir sampai salam gitu. Kemudian hakikat ghairu syariah, itu suatu lafaz yang digunakan sesuai makna aslinya, sesuai dengan makna aslinya. Akan tetapi jika ditinjau dari pengetahuan dan buatan orang yang mengartikan hakikat tersebut dan disesuaikan artinya dengan kebiasaan orang tersebut dan kelompoknya, seperti ahli filsafat dan kalam mengartikan suatu istilah dari kata yang sama tapi berbeda. Misalkan tiap orang ahli bahasa pasti memiliki lafaz yang sesuai dengan makna aslinya tapi berbeda tujuannya gitu. Kayak misalkan ahli-ahli kedokteran mungkin ada istilah khusus ini, istilah khusus yang dimana satu dokter ini berbeda dengan dokter-dokter yang lainnya gitu. Faedah mengetahui pembagian hakikat. Mengetahui pembagian hakikat ini penting supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami dan meletakkan suatu hakikat, khususnya dalam dalil, dan supaya kita mengetahui kapan kita harus membawanya pada hakikat lugawiyah, pada hakikat syariah maupun urfiyah. Kemudian majas. Majas merupakan tentang lafaz dan maknanya yang diajar oleh sastrawan, pakar usul fikih, dan ulama ulumul Quran untuk memperoleh isi kandungan dan suatu lafaz sehingga dapat dikeluarkan dari teks tersebut atau hukum atau hikmahnya. Kita langsung ke contohnya aja. Contohnya ada di surat Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang, ini artinya ya, arti surat Al-Anfal ayat kedua, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Penambahan keimanan yang sebenarnya merupakan pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinisbatkan kepada ayat-ayatnya, karena ayat itu menjadi penyebab atau perantaranya seorang memperoleh bertambahnya keimanan gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang yang mempunyai kuasa untuk menambah atau menurunkan keimanan seorang, tapi dengan ayat Al-Quran tersebut atau ayat Al-Anfal, surat Anfal itu tersebut menjadi perantara orang-orang untuk naik imannya gitu, tentunya dengan izin Allah. Itu. Kemudian hikmah mempelajari majas. Hikmahnya dengan memahami majas, mufasir dapat melakukan penakwilan terhadap suatu kata atau kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, pemahaman tentang majas tidak boleh diharapkan oleh para cendekiawan muda yang ingin mempelajari penafsiran Al-Quran. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.